Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat sekalian, mari kita syukuri karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT. Saat ini saya sedang dalam sebuah perjalanan, menjadi musafir, sedang bersafar. Tapi sebenarnya hadirin, sahabat sekalian, sahabat-sahabat pun sebenarnya juga sedang dalam perjalanan. Walaupun kita sedang duduk, hakikatnya kita sedang dalam perjalanan. Kita sedang berjalan, sebuah perjalanan panjang, perjalanan dari alam arwah menuju alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia, nanti akan meninggalkan alam dunia, kemudian menuju alam barzah. Dari alam barzah, alam mahsyar, alam sirat, barulah alam akhirat, alam yang terakhir kehidupan kita. Di sanalah kehidupan yang selamanya, kehidupan yang abadi, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Manusia adalah makhluk abadi, tidak sebagaimana makhluk yang lain. Kambing mati selesai masalah, ayam mati selesai masalah. Tapi manusia tidak. Begitu mati, mulai dipermasalahkan semuanya. Sahabat sekalian, di antara alam yang pernah kita jalani dan yang akan kita jalani, maka alam dunia yang sedang kita jalani ini adalah alam yang paling menentukan, alam yang sangat penting, yang paling menentukan bagaimana kita nanti dalam kehidupan kita yang selamanya ditentukan oleh kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Alam yang hari ini sedang kita jalani inilah alam yang menentukan. Bukan apa yang nanti akan terjadi kita usahakanlah nanti, bukan. Apa yang terjadi nanti adalah hasil apa yang kita buat hari ini. Maka di sini hal yang mulia, Allah yang Maha Tahu apa yang dahulu pernah terjadi. Allah yang ilmunya inkisaf, mengetahui apa yang nanti akan terjadi. Maka Allah yang Maha Tahu telah memberitahu kita bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini adalah perkara hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Petunjuk jalan hidup. Bagaimana seharusnya kita hidup. Sehingga perkara yang paling penting itu Allah wajibkan kita meminta dengan sebuah permintaan yang wajib kita ucapkan, wajib kita panjatkan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Diulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim. Dalam setiap sholat kita wajib membaca doa ini. Betapa pentingnya perkara ini, karena ini doa terdapat di dalam surat
Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu merupakan ringkasan seluruh isi Al-Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah ini. Dan Al-Fatihah ini di situ terdapat doa yang wajib kita baca minimal 17 kali dalam sehari, ya, sesuai dengan rakaat sholat wajib kita. Belum lagi kalau ditambah dengan sholat-sholat yang lain, maka ini wajib kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi petunjuk kepada kita. Inilah perkara yang harus kita usahakan, harus kita pikirkan bagaimana kita mendapatkannya. Hari ini kita sering mengatakan, kalau usaha, kalau doa saja tanpa usaha gimana? Coba, untuk perkara dunia yang sudah dijamin oleh Allah saja, ya, untuk usaha yang sudah dijamin oleh Allah, contohnya apa? Rezeki, Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Untuk perkara yang sudah dijamin saja kita mengatakan nggak bisa doa-doa saja, mesti usaha. Apalagi ini perkara hidayah yang belum ada jaminan. Yang mana di sini terdapat isyarat bahwa untuk perkara hidayah berusahalah. Dan salah satu usahanya apa? Disuruh doa. Itu usaha. Meminta itu adalah termasuk doa, usaha. Ini satu isyarat bahwa ini perkara yang penting. Maka sahabat sekalian, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkan jalan supaya kita merasa kita ini orang yang sedang dalam perjalanan. Jika tanpa petunjuk jalan, kemungkinan tersesat itu terbuka lebar. Karena begitu banyak persimpangan jalan, tanpa petunjuk jalan kita akan tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah jalan supaya kita merasa bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal. Bahkan dunia ini sebenarnya adalah tempat yang harus kita tinggalkan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan orang-orang tua yang mengislamkan tanah Jawa, yakni para wali, memberikan sebuah pendidikan, urip ning alam donya paribasane mampir ngombe. Hidup di alam dunia itu perumpamaannya seperti orang yang singgah minum, singgah untuk minum sebentar. Ya, seperti kalau kita dalam perjalanan singgah di rumah makan, hanya sebuah persinggahan sementara untuk mempersiapkan diri, ya, membekali diri, makan dulu karena masih panjang perjalanan, beli air dulu, buang air dulu, dan lain sebagainya. Seperti itulah perumpamaan, membukakan mata hati kita, melihat dengan mata hati apa hakikat sebenarnya kehidupan di dunia ini. Hanya seperti singgah, minum, kemudian berjalan lagi. Coba seandainya terjadi dalam sebuah perjalanan kita, ada orang yang ketika kendaraannya sudah berhenti, busnya berhenti di rumah makan, kemudian apa yang dia lakukan? Dia segera mencari sapu, kemudian halaman rumah makan tadi disapu. Setelah itu dibersihkannya lantai rumah makan tadi. Kemudian setelah itu apa lagi? Dia mencari bunga, dia menanam bunga pula. Setelah itu apa? Bus yang dia tumpangi memanggil, ayo penumpang, sudah sekarang kita berangkat lagi. Dia terkejut kalau sudah harus berangkat.
dia belum makan, belum minum, ya, belum buang air besar, maka apa yang terjadi yang mulia? Dia sebenarnya tidak siap melakukan perjalanan. Nah, seperti itulah kita hari ini. Ya, kita telah habis-habisan untuk perkara yang akan kita tinggalkan. Untuk yang akan kita tinggalkan, kita sudah kerahkan seluruh kemampuan yang ada, modal yang ada, waktu, ya, kita peras keringat, pemikiran kita, modal kita dihabiskan untuk yang akan kita tinggalkan. Sementara yang mau kita bawa, Masya Allah. Maka sahabat sekalian, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, supaya kita tidak merasa dunia ini sebagai tempat tinggal kita. Bahkan tempat kita meninggal, karena meninggal hanya di dunia. Pengumuman meninggal cuma di dunia. Gak akan ada pengumuman meninggal kubur, gak ada. Meninggal mahsyar gak ada. Bahkan di neraka yang tiap hari dibakar, dipukuli, disiksa, gak ada lagi yang meninggal. Inilah dunia. Kalau kita pandang dengan mata hati. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita siapkan diri kita. Siapa yang menyiapkan bekal untuk kita kalau bukan kita sendiri? Kapan kita memulai kalau tidak sekarang? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan bilang kapan-kapan. Kalau kapan-kapan nanti keburu dibungkus kain kapan. Maka sahabat sekalian, kita ini adalah sama-sama orang yang sedang singgah di restoran tersebut. Maka sahabat sekalian, kita kembalikan tujuan kehidupan kita, jati diri kita, siapakah diri kita. Kita kembalikan lagi, mengetahui sangkan paraning dumadi. Dari mana kita? Mau kemana kita? Sedang di mana kita? Dan apa yang harus kita lakukan? Coba, kalau sahabat berjumpa dengan orang yang sedang dalam perjalanan, kawan minum satu meja dengan kita, kita tanya, Pak, kenalan Pak, saya Abdullah. Bapak siapa? Gak tahu. Loh, Bapak dari mana? Entah. Terus Bapak mau kemana? Gak tahu. Lah, Bapak di sini ngapain? Entah. Coba, kalau sahabat jumpa dengan orang seperti ini, coba apa pikiran kita? Ya, begitu juga kita. Kalau kita ini nggak paham dengan maksud tujuan hidup kita, sama. Gila Pak. Kita sendiri yang bisa menjawab. Ya, yang jelas gila dunia. Untuk yang akan busuk, yang akan lapuk, kita habis-habisan. Sedangkan untuk hari esok, kita banyak lupa. Al-Quran yang belum terbaca, bahkan sekian surat yang Allah kirim, nggak ada yang terbaca. Sampai mati nggak ada membaca kitab Quran, nggak ada membaca surat-surat kiriman Allah. Bagaimana nanti kita menghadap Allah? Waktu kita lewat, habis untuk perkara yang akan busuk, akan lapuk, yang akan kita tinggalkan. Sehingga hadis Nabi kita nggak paham. Sedangkan perkara-perkara yang dunia, banyak yang kita hafal. Lagu Indonesia Raya hafal? Hafal. Lagu Halo Halo Bandung hafal? Hafal. Naik-naik ke puncak gunung? Hafal. Foto bembeng asa? Hafal. Balonku ada 5? Hafal. Banyak yang kita hafal. Tapi ketika ditanya, ada nggak satu hadis Nabi yang dihafal? Satu aja? Nggak ada yang dihafal. Padahal kalau ceramah, Masya Allah, pidato, memberi sambutan, tak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nyatanya satu pun hadisnya nggak ada yang dihafal. Coba, ada yang mulia, tertipu kita. Kita sudah tertipu dengan dunia yang memang penipu ini. Benar Allah firmankan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka hari ini orang-orang yang sudah mengejar kesenangan di dunia, dia telah tertipu. Termasuk siapa yang tertipu? Masa ketipu kok terus-terusan? Jangan tertipu lagi. Ya. Hadirin, sama-sama kita siapkan diri kita. Saling doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunan atas kelalaian kita yang telah kita lakukan. Allah berikan kepada kita taubatan nasuha, terima taubat nasuha kita, sehingga sebelum kematian kita semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu berapa sisa umur kita, tapi berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita minta, kita mohon kepada Allah SWT agar Allah berikan rahmatnya kepada kita, Allah berikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa jalani kehidupan ini dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Allah istiqomahkan kita, dan Allah SWT ridhoi kita. Sahabat sekalian, demikian saja barangkali untuk menghidupkan waktu kita, mengisi waktu dalam perjalanan hidup kita. Semoga pertemuan ini, pembicaraan ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Karena telinga yang paling dekat dengan mulut yang mengucapkan ini adalah telinga saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum